Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1209, aku akan menunggu kalian semua. Baiklah, baiklah. Semuanya, tenang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya seorang lajang? Jelas tidak mungkin bagi saya untuk membuat semua peralatan Anda seperti ini, keluh Ryan. Rowan tidak tahu apa-apa dan terus menunggu Ryan melanjutkan. Untuk membuat segalanya lebih cepat, Ryan hanya memutuskan untuk membagikan ingatannya tentang telur flash beast yang dia temukan di gua. Pokoknya, Rowan, saya akan berbicara dengan Anda nanti setelah saya selesai berurusan dengan semua orang yang menginginkan sebuah peralatan. Rowan juga melihat apa yang terjadi pada Ryan dan mengangguk. Baiklah, saya akan memikirkan masalah ini saat Anda melakukannya. Ngomong-ngomong, karena kamu akan membuat senjata, buatkan sabit baru untukku. Saya menggunakan esensi dunia di yang sebelumnya, dan sekarang pecah. Sungguh sia-sia, Ryan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah, aku akan mengerjakannya. Seharusnya ada cukup esensi dunia sekarang untuk membuat satu senjata lagi. Ryan kemudian mengembalikan perhatiannya pada orang-orang di sekitarnya. Bagi mereka yang bertanya di mana saya berada, saya memiliki beberapa urusan untuk diurus. Bagaimanapun, faktanya masih berdiri bahwa aku kembali. Karena Anda semua ada di sini, saya yakin Anda semua menemukan tentang peralatan pengumpulan elemen yang saya buat di Aula Pandai Besi. Namun, hanya ada begitu banyak yang bisa saya hasilkan dengan waktu yang saya miliki. Saya bisa membuat satu peralatan per hari, itu saja. Saya akan menghadiri orang-orang berdasarkan urutan kedatangan. Saya tidak peduli tentang latar belakang Anda atau berapa banyak yang ingin Anda bayar. Sekarang, siapa yang pertama kali muncul di sini? Saya. Tidak, itu aku. Seperti neraka itu. Saya ada di sini sebelum ada jiwa yang memikirkannya. Ryan memijat dahinya setelah itu. Jelas, tidak mungkin menemukan yang asli seperti itu. Namun, senyum muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Oh, jadi kalian semua yang datang duluan, iya. Baiklah, mari kita gunakan kontrak pengikat jiwa yang menyatakan bahwa Anda harus mengatakan yang sebenarnya tentang kedatangan Anda. Kalau ternyata bohong, coba lihat, mati itu terlalu kejam, aha. Jika kamu berbohong, kamu tidak akan pernah mendapatkan peralatan dariku. Segera, semua suara menghilang. Jelas, tidak mungkin untuk berbohong dengan kontrak pengikatan jiwa di tempat. Bagian terburuknya adalah mereka tidak akan mendapatkan peralatan dengan pasti jika mereka mendapatkannya. Setelah beberapa waktu, seorang wanita muda melangkah maju sebelum berkata, "Namaku Hura, dan aku adalah orang pertama yang tiba di depan pintu rumahmu." Ryan mengangguk dan melihat sekeliling. Tak seorang pun di sana tampaknya ingin menentang klaimnya, yang membuktikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka melihatnya di sini sebelum mereka sendiri. Sisanya sama sekali tidak tahu. Kamu bisa membuktikannya dengan kontrak pengikat jiwa, kan? Ya, Hura segera mengambil kontrak pengikat jiwa dari cincin spasialnya, siap untuk menuliskan persyaratannya. Namun, Ryan memegang tangannya sebelum dia melakukan itu. Tidak dibutuhkan. Fakta bahwa tidak ada yang menentangnya adalah karena mereka tahu Anda ada di sini sebelum mereka. Baiklah, permintaan Anda akan menjadi yang pertama. Petik 2. Ryan kemudian melihat sisanya. Akan menjengkelkan untuk memutuskan yang berikutnya, jadi aku hanya akan mengatakan ini. Sementara saya menghabiskan 1 hari mengerjakan peralatan Hura, saya ingin Anda semua memutuskan pesanan agar saya bekerja. Jika saya kembali dan Anda belum memutuskan saat itu, saya hanya akan membuat Anda semua menggambar banyak. Ryan berbalik dan memutuskan untuk pergi ke Blacksmith Hall. Namun, beberapa orang tidak ada di dalamnya untuk senjata itu. Sebaliknya, mereka tertarik pada metode pengumpulan elemen Ryan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Para murid di sana dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah tetua tanah suci, jadi tidak ada yang mencoba untuk campur tangan. Sebelum membuat senjata mereka, bisakah kamu membuat pengecualian dan membuat beberapa untuk kami? Kami adalah tetua dari Blacksmith Hall dan ingin mempelajari teknikmu. Beberapa orang berpikir bahwa Ryan tidak akan suka mendengarnya. Lagi pula, itu pada dasarnya berarti mereka mencoba mencuri ide-ide Ryan. Namun, Ryan hanya membalas senyuman mereka. Tergantung.
Jika para murid di sini tidak keberatan, saya dapat mengerjakan peralatan Anda terlebih dahulu. Petik 2. Para tetua mengangguk, puas. Tepat setelah itu, pemimpin di antara mereka melihat para murid di sekitarnya. Saya yakin tidak ada orang di sini yang punya masalah, kan? Jangan mencoba untuk membawa latar belakang Anda melawan saya, hanya mengatakan. Dia jelas tidak tampak takut dengan siapa beberapa murid itu terkait. Ryan kemudian melihat sekeliling, dan benar saja, tidak ada satupun suara perselisihan. Hanya ekspresi jelek yang bisa dilihat karena mereka tahu mereka tidak bisa melawan keinginan para tetua. Ini dia, Ryan. Anda akan mengerjakan senjata kami terlebih dahulu. Petik 2. Tidak masalah. Kamu mau tipe yang mana? Tipe pengumpulan elemen normal, atau edisi khusus. Tipe normal dapat melompat 1 tingkat dalam kekuatan, sedangkan edisi khusus dapat melompat 2 tingkat. Yang pertama berharga 100 peringkat 2 batu surgawi, yang kedua 300. Sebagai sesepuh tanah suci, kamu tidak akan benar-benar mencoba membuat murid baru bekerja secara gratis, kan? Kata-kata Ryan jelas memukul harga diri mereka. Ini, ambillah. Penatua kemudian melemparkan cincin tata ruang kepada Ryan. Ada 10 tetua di sana, jadi ada 3.000 batu surgawi peringkat 2 di dalamnya. Ini seharusnya cukup untuk menempa semua peralatan kita. Terima kasih atas perlindunganmu. Ryan kemudian menatap Hura sebelum melanjutkan, tentu saja, senjatamu akan menjadi yang pertama karena aku sudah memberimu kata-kataku. Maaf para tetua, tapi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Itu hanya satu senjata, jadi mereka masih setuju, meskipun para tetua tidak merasa senang. Bagus. Kami akan datang di Blacksmith Hall besok. Lagi pula, kamu bilang kamu perlu 1 hari untuk menempa setiap peralatan. Petik 2. Hura tidak bisa menahan perasaan senang sementara Ryan hanya tersenyum. Tidak masalah, aku akan menunggu kalian semua. Bab 1210, ambil Kentucky. Kembali di Aula Pandai Besi, Hura tiba di ruang kerja pribadi bersama Ryan sebelum dia meraih rambutnya dan mengeluarkan jepit rambut hijau. Rambutnya kemudian jatuh saat dia memberikan jepit rambut kepada Ryan agar dia bisa melihatnya. Bisakah kamu memberitahu apa ini? Ini adalah jarum tingkat awal emas, dibuat dalam bentuk jepit rambut. Prasasti kecil di dalamnya menunjukkan bahwa itu sangat rumit. Siapapun yang membuat jarum ini adalah pandai emas yang sangat terampil, kata Ryan sebelum melihat kembali ke Hura. Apakah kamu ingin aku membuat yang lain yang mirip dengan ini? Hura mengangguk. Ya, tidak perlu bagimu untuk peduli dengan prasasti itu. Saya sudah memiliki seseorang untuk melakukan itu untuk saya. Namun, Anda dapat melihat bahwa jarumnya sangat besar, jadi tidak banyak tulisan yang muat di sana. Satu-satunya prasasti yang bisa saya masukkan ke dalamnya adalah prasasti pengumpulan elemen angin. Saya ingin Anda membuat yang lain yang tidak membutuhkan prasasti elemen gathering. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Tidak ada masalah sama sekali. Apakah Anda memiliki bahan yang ingin Anda gunakan, atau haruskah saya memilihnya? Juga, apakah Anda ingin edisi standar atau edisi khusus? Yang pertama adalah 100 peringkat 2 batu surgawi sedangkan yang terakhir adalah 300. Petik 2. Hura segera memberikan 300 batu ke Ryan, diikuti oleh cincin spasial dengan bahan yang diperlukan. Edisi khusus, tolong. Inilah bahan yang saya ingin Anda gunakan. Petik 2. Ryan mengangguk dan langsung mulai mengerjakannya. Dia memiliki Hura di sana untuk fase awal sambil mencegahnya untuk bisa melihat apapun. Setelah infus elemen anginnya sendiri selesai, Ryan meminta gadis itu untuk menunggu di luar stasiun kerja. Ryan sudah terbiasa dengan prosesnya, jadi saat dia mengerjakan jarum, dia juga mengambil kesempatan untuk mengerjakan sabit Rowan. Lagi pula, jarumnya kecil, jadi jauh lebih mudah untuk dibuat. Hei Rowan, bisakah aku membuat salinan sabit sebelumnya? Rowan dengan cepat menjawab, ya. Yang sebelumnya sudah sangat bagus. Rowan kemudian mengambil kesempatan untuk berbicara tentang flash beast. Tentang kristal konvergensi. Anda membuat pilihan yang tepat untuk merahasiakannya. Kami dapat memberitahu Eterian tentang hal itu setelah kami memutuskan untuk meninggalkan benua Huring. Mengenai apa yang mereka lakukan, itu bukan masalah kita. Bagaimanapun, kami tidak dapat membantu dengan kekuatan kami. Namun, Ryan punya ide lain, memberitahu Rowan, aku sudah berpikir. Kristal itu memiliki semua elemen di dalamnya, kan?
Tidak bisakah kita menggunakannya sebagai katalis untuk menembus alam transformasi elemental? Rowan segera menyangkal pikiran itu. Apalagi itu juga memiliki lebih banyak elemen daripada hanya gelap dan terang. Bagaimana jika memecahkan cangkang kristal menyebabkan binatang itu tiba-tiba muncul? Apakah Anda ingin berada di dekatnya ketika itu terjadi? Yah, itu layak dicoba. Ryan harus pergi ke Lanqueous Continent untuk mendapatkan light element katalis miliknya. Jika dia bisa mencegahnya, itu jelas yang terbaik. Itu sebabnya dia mengemukakan pemikiran itu meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar Rowan akan menolaknya. Mungkin Rowan akan punya ide sendiri. Tiba-tiba, Sister Orb membicarakannya. Yah, bahkan jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang telur itu, fakta bahwa kamu terlibat dengannya telah mengubah nasib banyak orang. Kalian telah mengumpulkan Destiny Point dalam jumlah yang lumayan setelah semua yang telah kalian lakukan sejauh ini. Lagi pula, semua yang ada dalam skala alam dewa bernilai lebih banyak poin. Itu masuk akal. Sebagai contoh, satu kota seperti Kosek sudah memiliki ratusan juta orang, dan si kembar menarik perhatian semua kekuatan di sana. Tanah suci bahkan lebih konyol karena itu adalah kekuatan utama seluruh benua. Berapa banyak takdir dari segala sesuatu di sekitar mereka berubah setelah mereka muncul di sini. Oh, begitu. Berapa Destiny Point yang kita miliki sekarang? Ryan bertanya, bersemangat. Anda memiliki 22.728 poin sebelum Anda memutuskan untuk tidak membelanjakannya. Setelah semua yang terjadi, Anda telah melampaui 40.000. Lebih tepatnya, Anda memiliki 42.361 poin. Itu memang banyak. Meskipun kami berpartisipasi dalam beberapa acara besar, itu tidak seperti kami secara langsung mempengaruhi salah satu dari mereka. Paling-paling, kami mendapat 2 slot tanah suci yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Bagaimanapun, cukup mengejutkan bahwa perjalanan awal kami di alam dewa memberi kami sebanyak ini tanpa secara aktif mencoba mengubah banyak hal. Ryan tampak sangat puas dengan itu. Sister Orb, beritahu kami saat kami mengumpulkan 50.000. Kami ingin membeli upgrade. Rowan juga tidak perlu mengeluh karena poin-poin itu datang saat mereka melanjutkan hidup mereka. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka mendapatkannya secara gratis. Kamu mengerti. Ngomong-ngomong, Rowan. Ryan kemudian melompat ke topik lain saat dia mengerjakan senjata Hura dan Rowan. Selama pembukaan katakombe Demising, apakah Anda ingin saya ikut juga? Atau Anda akan masuk sendiri? Sebaiknya kau ikut denganku, kata Rowan padanya. Saya mungkin membutuhkan pertukaran elemen kami tergantung pada situasinya. Saya tidak ingin menghabiskan kristal berkilauan jika saya bisa membantu. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, sebaiknya kita membawa Kentucky bersama kita. Kami tidak tahu seberapa besar tempatnya, jadi akan sempurna jika kami memiliki Minokawa untuk bergerak terlebih dahulu. Tempat itu sepertinya dipenuhi dengan elemen gelap, yang juga bagus untuk budidaya Kentucky. Rowan merenungkannya sebentar dan mengangguk sebagai jawaban. Memang, burung bodoh itu sudah terlalu lama diam. Mempertimbangkan bahwa Eterian tahu tentang kemampuannya untuk berbicara, bukanlah ide yang buruk untuk membawanya. Kita bisa meninggalkan Celis di sana, berkultivasi. Celis sudah menjadi alam transisi puncak sejak awal dan tidak membutuhkan pengalaman. Jika ada yang bertanya, kami hanya bisa mengatakan bahwa kami juga penjinak binatang iblis. Ryan jelas menyukainya. Kalau begitu aku akan membawanya ke sini setelah aku selesai dengan senjata para tetua. Ada 10 senjata untuk mereka, yang akan memakan waktu 10 hari. Dengan Hura dan senjatamu, aku akan menghabiskan 11 hari untuk menempa semuanya. Itu memberi saya 4 hari untuk pergi menjemput Kentucky, yang lebih dari cukup dengan teleportasi gratis tanah suci. Bab 1211, Mengajar. Benar saja, senjata Rowan dan Hura selesai pada hari berikutnya. Dalam kasus Rowan, sabitnya harus mengumpulkan elemen cahaya, jadi Rowan tidak perlu berada di proses penempaan. Tentu saja, ketika datang ke senjata Rowan, Ryan memasuki bengkel alam dimensi untuk menggunakan alat-alatnya sehingga menjadi sesempurna mungkin. Dengan mengatakan itu, Ryan hanya meninggalkan sabit di alam dimensi permata jiwa sehingga Rowan dapat mengambilnya dari sana dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Hura juga menunggu di luar ruang kerja, jadi Ryan memberikan jarum padanya. Ini dia, cobalah. Hura segera menuangkan energi surgawinya ke dalam jarum.
Benar saja, elemen angin mulai berkumpul di sekitar jarum sendiri, tanpa perlu prasasti sama sekali. Ryan tersenyum setelah melihat ekspresi bersemangat Hura. Seperti yang kamu minta, ini adalah jarum versi khusus. Itu berarti meskipun itu adalah peralatan tingkat awal emas, ia memiliki kekuatan yang setara dengan peralatan di tingkat tinggi emas. Anda dapat mengujinya kapan saja Anda mau. Petik 2. Hura segera memperbaiki rambut panjangnya dan menggunakan jarum itu untuk menahannya sebelum menatap Ryan. Terima kasih. Saya dapat mengatakan betapa jauh lebih baik daripada yang saya miliki sebelumnya. Karena saya masih di Saint Realm, saya tidak bisa menggunakan peralatan Golden Middle atau High Level, jadi jarum ini sangat penting bagi saya. Ryan mengangguk setelah itu. Tidak masalah. Beritahu saya jika ada yang salah dengan itu. Petik 2. Setelah itu, Ryan melihat ke samping dan dapat melihat bahwa salah satu tetua yang seharusnya dia gunakan untuk menempa peralatan sudah ada di sana. Benar saja, dia pandai besi. Dia pasti menginginkan bidaknya secepat mungkin, tapi dia tidak menggangguku saat aku sedang mengantarkan senjata Hura. Seorang pandai besi seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi pandai besi lain ketika mereka berurusan dengan klien mereka. Setelah beberapa waktu, Hura berterima kasih kepada Ryan sekali lagi sebelum pergi. Baru kemudian penatua itu melangkah maju dan segera memberikan cincin spasial ke Ryan. Ini dia. Bahan-bahan di dalamnya adalah yang saya ingin Anda gunakan untuk menjadikan saya bintang pagi. Seperti yang dapat Anda bayangkan, saya membutuhkannya untuk menjadi senjata elemen api. Petik 2. Ryan memeriksa materi dan cukup terkesan dengan mereka. Barang-barang itu bahkan dapat digunakan untuk membuat peralatan tingkat puncak emas, tetapi dia ingin Ryan menggunakannya untuk peralatan tingkat awal. Tentu saja, Ryan tidak akan mengeluh karena itu bukan miliknya. Tentu, Elder, saya akan membutuhkan bantuan Anda pada awalnya saat saya membuat elemen Gathering Alloy. Ikut denganku. Workstation memiliki formasi anti-Divine Sense dan Soul Power, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ryan segera memulai proses penempaan dan menyimpan sesepuh di tempat di mana dia hanya bisa memasukkan elemen apinya tetapi tidak melihat hal lain. Ryan dapat membayangkan bahwa pria itu tidak menginginkan apapun selain menggunakan Divine Sense-nya untuk menonton Ryan, tetapi itu tidak akan berhasil di sini. Formasi tanah suci bukanlah lelucon. Penatua hanya bisa menghela nafas ketika Ryan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaannya sudah selesai dan dia harus menunggu di luar. Namun, dia tidak menjadi putus asa. Begitu dia mendapatkan bintang paginya, dia akan menghabiskan seluruh waktunya menganalisis hal itu. Hal yang sama terjadi selama beberapa hari berikutnya. Ryan akan menerima materi, membawa para tetua ke dalam untuk memasukkan elemen mereka, dan kemudian mengirimnya kembali. Setelah dia menyelesaikan senjatanya, para tetua itu akan menguap dalam sekejap. Sepertinya menemukan metode rahasia Ryan untuk membuat elemen gathering equipment menjadi semacam kompetisi. Orang yang menemukannya lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Namun, Ryan hanya menganggapnya lucu. Nah, semoga berhasil mencoba melakukannya tanpa pengetahuan tentang metalurgi dari bumi. Hahaha. Akhirnya, Ryan keluar dari Blacksmith Hall, bersiap untuk pergi. Hanya ada 4 hari sebelum pembukaan katakombe Demising, dan dia perlu membawa Kentucky ke tanah suci sebelum itu. Namun, para tetua yang meneliti senjatanya tampaknya juga mempekerjakan murid-murid mereka sendiri untuk membantu tugas-tugas itu. Itu berarti senjata Ryan menjadi lebih terkenal, yang meningkatkan jumlah murid yang menunggunya untuk bebas. Sekarang, kerumunan yang menunggu Ryan keluar dari tempat kerjanya bahkan lebih besar. Hanya para murid yang tersisa karena para tetua yang menginginkan senjata sudah mendapatkannya. Itu berarti kekacauan yang sama terjadi sekali lagi karena mereka semua ingin Ryan menempa senjata atau armor mereka terlebih dahulu. Namun, tepat ketika Ryan hendak membentak mereka semua, sebuah suara yang kuat bergema di telinga semua orang. Kesunyian. Kalian semua, ruang terbuka. Kekuatan di balik suara itu membuat semua murid gemetar sampai ke intinya. Tanpa ragu, pemilik suara itu memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Kerumunan membuka jalan bagi Ryan, yang akhirnya bisa melihat siapa yang campur tangan atas namanya. Sepertinya aku tidak mengingat pria itu. Oh well, saya sekarang bebas, jadi itu yang penting. Ryan kemudian berterima kasih kepada pria itu.
Terima kasih Pak. Apakah saya mengenal Anda? Para murid terkejut ketika mereka mendengarnya. Bagaimana mungkin Ryan tidak mengenal orang itu? Orang tua itu juga merasa tak terduga bahwa Ryan tidak tahu siapa dia. Mungkin itulah yang membuatmu menjadi pandai besi yang ulung. Anda tidak memperhatikan hal lain selain keterampilan menempa Anda, orang tua itu tidak bisa tidak berkata. Saya Grabol Pemal, pandai besi yang bertanggung jawab atas seluruh aula pandai besi. Ryan mengangguk sebagai jawaban, mengatakan kepadanya, begitu. Senang berkenalan dengan Anda. Terima kasih atas bantuannya lagi. Sekarang, saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi. Petik 2. Tunggu sebentar, kata Grabol sambil menunjuk semua orang yang menunggunya. Kekacauan ini disebabkan oleh dirimu sendiri, jadi kamu harus memperbaikinya terlebih dahulu. Saya tidak ingin harus keluar untuk menghentikan omong kosong semacam ini setiap kali Anda muncul. Petik 2. Ryan harus mengakui Grabol benar. Dipahami. Dalam hal ini, saya akan meminta semua orang di sini untuk menggambar banyak. Itulah satu-satunya cara yang adil untuk melakukan ini. Namun, Grabol punya ide lain. Tidak masalah bagaimana saya melihatnya. Ada terlalu banyak orang. Anda tidak akan dapat menghadiri semuanya bahkan jika Anda memiliki 1 tahun penuh, dan jumlah mereka hanya akan bertambah. Dengan itu, saya ingin Anda mengajari beberapa pandai besi di aula pandai besi kami tentang cara memalsukan peralatan pengumpulan elemen Anda. Petik 2. Bab 1212, saya akan mengingat itu. Mendengar kata-kata itu, murid pandai besi lainnya di daerah itu segera menawarkan bantuan mereka. Biarkan aku mempelajarinya. Tidak, biarkan aku. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Aku bahkan akan membayarmu jika kamu mengajariku. Namun, Ryan segera mengangkat tangannya, mengatakan kepadanya, tidak akan terjadi. Ini adalah sumber penghasilan saya. Jika saya menunjukkan kepada semua orang bagaimana melakukannya, bagaimana Anda mengharapkan saya menghasilkan uang setelah itu? Akan ada banyak persaingan, dan harga akan anjlok. Maaf, tapi saya tidak punya niat untuk mengungkapkan metode saya. Petik 2. Grabol kemudian memberinya saran. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjual metodenya? Seperti yang mungkin Anda ketahui, ada banyak tetua kita yang mencoba mencari tahu. Mereka akhirnya akan menemukan cara melakukannya, dan Anda tidak akan mendapatkan satu pun batu surgawi untuk itu. Ryan tertawa dalam hati ketika dia berpikir, tentu, jika mereka berasal dari bumi modern, maka mereka mungkin akan menemukan cara untuk melakukannya. Hahaha, tentu saja, dia tidak menunjukkan itu di wajahnya. Tidak apa-apa, Senior Grabol. Jika itu terjadi, maka itu terjadi. Sampai hari itu, saya akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak yang saya bisa. Saya tahu bahwa dengan level pandai besi senior, hari ini pasti akan datang, tetapi saya pikir saya dapat menghasilkan lebih banyak sampai mereka menemukannya sendiri daripada jika saya langsung menjualnya. Petik 2. Grabol menghela nafas tetapi memutuskan untuk tidak memaksanya. Dia jelas tahu siapa yang mendukung Ryan, belum lagi dia tidak akan melakukan sesuatu yang curang bahkan jika Eterian tidak ada di sana. Terserah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saya juga akan bergabung dengan salah satu dari mereka karena saya ingin tahu bagaimana peralatan Anda dapat mengumpulkan elemen sendiri, jadi saya akan pergi. Pastikan Anda menyortir orang-orang ini sebelum Anda pergi. Setelah mengatakan bagiannya, Grabol pergi. Namun demikian, intervensinya cukup untuk setidaknya memberi Ryan ruang bernapas untuk berbicara dengan murid-murid lainnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami akan menarik banyak. Dengan begitu, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jika Anda ingin membeli atau menjual posisi Anda setelah itu masalah Anda. Semua orang mengangguk. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang besar, jadi mereka cukup yakin mereka bisa mendapatkan posisi itu dari mereka yang tidak memiliki banyak kontak. Misalnya, para murid baru dari luar negeri. Ada total 378 murid yang menunggu di sana, dan mereka dengan cepat mengatur agar peralatan mereka ditempa satu demi satu. Baru saat itulah mereka membiarkan Ryan pergi, tetapi tidak sebelum bertanya, kapan kamu akan mulai menempa senjata? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Aku tidak yakin, tapi aku akan memberitahumu. Jelas, orang pertama dalam antrian tidak senang,
apalagi yang jauh. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Ryan memotongnya. Saya tidak ingin mendengar keluhan apapun. Apakah Anda baru saja melihat apa yang terjadi? Saya menghabiskan 11 hari menempa senjata tanpa henti. 1 untuk Hura dan 10 lainnya untuk para tetua. Selama ini, saya tidak bisa berlatih, berkultivasi, belajar, atau semacamnya. Ada lebih dari 300 orang di sini. Apakah Anda pikir saya akan menghabiskan 1 tahun penuh hanya untuk menempa? Anda semua tahu betul bahwa momen terpenting bagi seorang kultivator adalah saat mereka masih muda. Setiap hari sangat penting, terutama bagi orang-orang dengan tingkat bakat kami. Saya di sini bukan untuk bekerja untuk Anda, tetapi untuk mengumpulkan sumber daya untuk diri saya sendiri. Dengan itu, Ryan berbalik dan meninggalkan sekitarnya. Benar saja, tidak ada satu orang pun di sana yang bisa menyalahkan Ryan atas apa yang dia lakukan. Mereka semua jenius yang telah banyak berinvestasi di masa depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa pentingnya setiap hari masa muda mereka? Ryan kemudian langsung menuju gedung formasi teleportasi. Bagaimanapun, dia harus pergi menjemput Kentucky. Adapun takut seseorang mengikutinya, dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya dan berteleportasi ke suatu tempat yang jauh terlebih dahulu. Setelah mengubah penampilannya dan memastikan tidak ada yang mengawasinya dengan keterampilan menekuk Divine Sense, dia mengambil formasi teleportasi lain sebelum kembali ke Sekte Lukimira. Saat Ryan pergi, Rowan menatap Kihin, yang sepertinya masih mencari bintangnya sendiri yang cocok. Dia berpikir bahwa katakombe Demising akan dibuka sebelum Kihin kembali. Namun, ternyata Kihin membuka matanya kembali pada hari itu. Oh, jadi kamu akhirnya kembali? Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sedikit terkejut. Apakah kamu menemukan bintangmu? Tidak. Pertama-tama, apakah Anda melewati penghalang? Petik 2. Kihin mengangguk, berkata, kamu benar. Solusinya cukup untuk menembus penghalang saat menyatu dengan Starlight asing. Namun, saya terus bergerak kemana-mana di sisi lain penghalang tetapi tidak dapat menemukan bintang yang cocok dengan saya sama sekali. Petik 2. Rowan telah memperingatkannya tentang itu. Seperti yang saya katakan, lautan bintang terlalu besar. Saya hanya beruntung telah dekat dengan saya sendiri. Pertama-tama, kami bahkan tidak tahu apakah setiap orang benar-benar memiliki bintang yang cocok atau saya hanya pengecualian. Kihin tahu itu. Namun demikian, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Jika tidak berhasil, saya harus menggunakan metode kultivasi saya sendiri. Paling tidak, sekarang saya tahu itu berfungsi karena saya sudah menggunakan solusinya sendiri. Petik 2. Rowan setuju dengannya tentang itu. Ini bukan hal yang buruk. Sekarang setelah Anda melewati penghalang, Anda tidak perlu melakukannya lagi. Anda akan muncul di tempat yang sama persis ketika Anda memasuki lautan mental bintang. Semua bintang di luar penghalang memiliki cahaya bintang yang jauh lebih baik, jadi itu tidak rugi. Kihin belum menyerah. Saya baru saja kembali karena saya merasa pikiran saya menjadi tegang. Setelah saya beristirahat, saya akan kembali dan melanjutkan pencarian saya. Petik 2. Itu bagus dan semuanya, kata Rowan padanya. Namun, jangan terlalu fokus padanya. Jangan lupa bahwa saat Anda mencarinya, Anda tidak melakukan hal lain. Tidak ada kultivasi, tidak ada pelatihan, tidak ada apa-apa. Anda masih muda, jadi Anda harus hati-hati merenungkan berapa lama Anda ingin melanjutkan pencarian. Kihin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, mengapa saya merasa seperti sedang berbicara dengan kakek saya atau seseorang yang lebih tua. Bab 1213, Bawa Kentucky. Yah, Kihin tidak salah jika orang berpikir tentang usia mental Rowan yang sebenarnya. Tentu saja, Rowan tidak akan mengatakan itu padanya. Pokoknya, aku akan pergi. Saya perlu bersiap untuk pergi ke katakombe Demising, jadi temukan seseorang untuk mengawasi Anda ketika Anda memutuskan untuk memasuki lautan bintang lagi. Kihin menghela nafas saat mendengar itu tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, semoga sukses di luar sana. Oh, benar, sudah kubilang aku akan membiarkanmu melihat salah satu teknik kultivasi tubuh keluargaku saat pekerjaanmu selesai. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, tidak perlu. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang sudah merupakan pembayaran yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa saya minta. Namun,
Saat itulah Rowan memikirkan sebuah ide. Faktanya, ada hal lain yang bisa kamu lakukan untukku. Anggap saja aku masih di dalam kediamanmu, membantumu dengan teknikmu. Saya akan mengubah penampilan saya dan kemudian pergi. Petik 2. Qi-hin tidak keberatan sama sekali. Dia mengerti bahwa Rowan tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan pergi ke katakombe Demising. Tentu saja, ini adalah harga murah untuk bantuanmu dalam menemukan bintang dan penghalang yang cocok. Qi-hin kemudian bangkit sebelum pindah ke sudut ruangan. Di sana, dia menggambar beberapa segel di udara sebelum mereka memasuki dinding. ****. Tiba-tiba, sebagian dinding menghilang sepenuhnya, membuka jalan di belakangnya. Gunakan jalan ini untuk keluar. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, jadi Anda tidak perlu takut orang lain mengetahui bahwa Anda telah pergi. Rowan tahu bahwa Qi-hin tidak berbohong. Terima kasih. Segera setelah itu, dia melewatinya sebelum Qi-hin menutupnya di belakang. Dia berjalan selama beberapa menit di sana, dan benar saja, dia tiba di pintu keluar yang tidak terlalu jauh dari sekte dalam. Cukup nyaman. Sementara itu, Tanah Suci sedang mempersiapkan pembukaan katakombe Demising. Yah, setidaknya para murid yang menggunakan teknik elemen gelap atau energi yin. Ada beberapa yang tidak memiliki keduanya tetapi masih memasuki tempat itu untuk mendapatkan pengalaman atau mencari harta karun. Katakombe Demising bukanlah satu-satunya tempat di benua yang disukai para murid untuk masuk. Dengan itu dikatakan, mayoritas jelas memilih untuk tidak ikut campur. Rowan, menggunakan penampilan yang berbeda, tiba di rumah Eterian sehari kemudian untuk membicarakan hal itu. Namun, orang yang muncul adalah salah satu bawahan Eterian, karena Kasia menahan Eterian dalam pekerjaan kantor. Ahem, Tuan Eterian memberitahuku bahwa dia telah membuat persiapan bagimu untuk pergi ke pembukaan katakombe Demising. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Anda akan pergi. Bagaimana Anda akan menyembunyikan identitas Anda atau tidak, itu terserah Anda. Datang saja ke gedung formasi teleportasi pada hari keberangkatan dan bergabunglah dengan grup yang menuju ke sana. Petik 2. Rowan jelas puas dengan keterus-terangannya. Baiklah, apakah saya perlu melakukan sesuatu ketika teleportasi dimulai? Petik 2. Tidak, jawab bawahan itu. Selama kamu menginjak formasi, itu sudah cukup. Para tetua tidak peduli siapa yang ingin pergi atau siapa yang ingin tinggal karena gratis bagi semua orang di Tanah Suci untuk pergi. Tentu saja, jika seseorang menanyakan sesuatu kepada Anda, terserah Anda akan menjawab apa. Baiklah, Rowan kemudian menanyakan satu hal lagi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Eterian. Beritahu dia bahwa saya akan datang dan bertanya sekali lagi setelah saya kembali. Petik 2. Bawahan itu mengangguk dan kemudian membimbing Rowan keluar dari kediaman. Baru kemudian Rowan kembali ke rumahnya. 1 hari sebelum keberangkatan, Ryan kembali ke Tanah Suci. Kali ini, dia membawa Demon Bird hitam putih besar bersamanya. Bagaimana, Kentucky? Bisakah kamu merasakan kehadiran Divine Demon Beast lainnya di sini? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Divine Demon Beast bisa merasakan kekuatan garis keturunan dari yang lain. Begitulah cara dia tahu bahwa Celis adalah salah satu dari mereka dan juga pemimpin binatang iblis lainnya dari planet Zasfin. Namun, Kentucky menyipitkan matanya, memberitahu mereka, bagaimana saya bisa mengatakan ini, saya bisa merasakan kehadiran, tetapi tampaknya dalam keadaan yang aneh. Misalnya, pihak lain tidak menyadari kehadiranku sama sekali karena itu. Ryan merasa aneh. Aneh? Aku ingin melihat apakah kami bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang rasmu dengan binatang penjaga Tanah Suci. Jika seseorang mengetahui sesuatu, itu adalah makhluk itu. Bisakah Anda setidaknya memberitahu di mana itu? Ryan selalu ingin memahami bagaimana telur Kentucky muncul di Sunkan. Untuk itu, yang terbaik adalah bertanya pada Minokawa lainnya. Namun, penelitiannya tentang topik ini tidak menghasilkan temuan apapun. Kentucky mengangguk sambil menunjuk ke tengah Tanah Suci, jauh di kejauhan. Itu pasti di tengah pulau terapung raksasa ini. Di tengah, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kita bisa pergi ke sana. Aku harus bertanya pada senior Eterian apakah dia bisa mengizinkan kita mengunjungi binatang penjaga Tanah Suci setelah kita kembali dari katakombe Demising. Kentucky tidak bisa menahan perasaan senang ketika mendengar itu. Jadi kita akhirnya pergi berpetualang lagi, iya. Saya bosan sampai mati, harus berkultivasi setiap hari.
Ryan mendengus sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, bukankah kamu yang mengatakan kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya dan lebih suka tinggal dengan gadis-gadis kesayanganmu? Kentucky membuang muka setelah itu. Apakah ada hal seperti itu? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Hahaha. Ryan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, baiklah. Sekarang, turunlah dan cobalah untuk tidak berbicara. Gunakan Divine Sense sebagai gantinya. Meskipun beberapa orang seharusnya sudah tahu tentang Anda, saya lebih suka tidak menunjukkan bahwa Anda dapat berbicara di atas panggung Anda. Baiklah. Tanah Suci jelas memiliki balai penjinakan binatang, jadi Ryan membawa Kentucky ke sana. Tidak ada yang istimewa dalam menjinakkan binatang iblis pada tingkat yang sama dengan pembudidaya di Tanah Suci, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan Ryan di sana sebelum dia meninggalkan Kentucky untuk menemukan Rowan. Katakombe The Missing akan dibuka keesokan harinya. Bab 1214, Cinta Rowan. Catatan penulis, selamat hadiah tahun baru. Pertama, rilis masal 50 bab. Kedua, privilege mendapat tambahan 10 bab. Selamat menikmati, dan semoga tahun baru Anda menyenangkan. Tanda pisah. Namun, tidak sulit bagi Ryan untuk menghindari perhatian kali ini. Meskipun dia menggunakan tokennya untuk memasuki Tanah Suci, dia melakukannya sambil juga menggunakan penampilan yang berbeda. Itu tidak seperti semua orang tahu siapa dia. Hanya mereka yang menginginkan peralatannya yang benar-benar tahu lebih banyak tentang dia dan penampilannya. Dengan mengatakan itu, meskipun orang-orang di pintu masuk Tanah Suci melihat siapa dia melalui lencananya, tetapi mereka tidak memberitahu siapapun karena mereka tidak peduli. Ryan juga tidak pulang ke rumahnya. Dia tahu bahwa itu akan diisi dengan lebih banyak pembudidaya kali ini. Umur seorang kultivator cukup lama, dan dia hanya mendistribusikan kurang dari 400 token tempa. Para pembudidaya tidak keberatan menunggu lebih dari 1 tahun untuk sesuatu yang lain. Dengan mengatakan itu, lebih banyak pembudidaya yang menemukan berita itu nanti pasti akan menunggunya untuk mendapatkan posisi dalam antrian juga. Sebaliknya, Ryan menemukan tempat kosong di mana dia tidak bisa merasakan Divine Sense dengan keterampilan membungkuknya dan memasuki alam dimensi permata jiwa. Ryan dan Rowan sedang menuju ke Katakombe The Missing, itu benar. Tapi siapa bilang mereka berdua harus masuk bersama? Ryan memutuskan untuk tetap tinggal di alam dimensi sampai Rowan membawa mereka masuk. Kentucky, di sisi lain, tidak bisa melakukan hal yang sama. Rowan ingin menggunakannya untuk terbang menjauh dari kerumunan ketika penghalang diangkat. Para pembudidaya dengan binatang iblis mereka sendiri bukanlah hal yang langka. Hari dengan cepat berlalu, dan Rowan bergabung dengan sekelompok orang di aula teleportasi sambil mempertahankan penampilannya yang berbeda. Karena banyaknya pengguna energi yin di sekitarnya, tempat itu terasa cukup dingin. Ada banyak pembudidaya jalan jahat, serta yang jalan benar. Saat dia melihat sekeliling, dia mengidentifikasi beberapa dari mereka. Hedoy adalah yang pertama, dan dia dengan cepat mengenali anggota timnya, seperti Gala, misalnya. Orang-orang negeri Tenke tampaknya juga berkumpul di sana. Sebagai negara dengan sebagian besar wanita, para murid dari negara mereka yang bergabung dengan Tanah Suci jelas-jelas bersatu sebagai pengguna energi yin. Faktanya, Rowan dengan cepat menyadari bahwa itu bukan hanya Tenke Country. Sebenarnya, ada banyak wanita di sana, menunggu teleportasi dilakukan. Tempat yang penuh dengan energi yin dan elemen gelap. Pengguna manapun akan menganggapnya sebagai area yang optimal untuk pelatihan. Saya kira masuk akal bahwa setengah dari orang-orang di sini adalah wanita. Kentucky tampaknya juga memperhatikan hal itu. Begitu banyak saudara perempuan yang cantik. Berapa banyak dari mereka yang bisa menolak pesonaku? Kentucky kemudian mengompres dirinya seperti bola kecil berbulu. Dia tidak gemuk lagi, tetapi dia benar-benar terlihat sangat lembut ketika dia mengambil posisi itu. Benar saja, dia selalu menjadi hit dengan para wanita. Beberapa wanita di sekitar tidak bisa tidak ingin membelai dan memeluknya, membuat Rowan marah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka masih menahan diri karena Kentucky bukanlah binatang iblis mereka. Berhenti main-main, bodoh. Apakah Anda lupa bahwa saya tidak ingin menarik perhatian siapapun saat memasuki Katakombe The Missing? Rowan mengeluh. Oh, benar. Kentucky segera berdiri setelah itu. Yah, wujudnya masih menarik perhatian para wanita, bahkan saat dia tidak berusaha. Tiba-tiba, suara feminin muncul di samping Rowan dan Kentucky.
Berapa untuknya? Nyatakan harga Anda. Rowan melihat siapa yang mengajukan pertanyaan dan terkejut. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, gadis itu sudah memeluk wajahnya di bulu Kentucky. Kita harus ingat bahwa jika Kentucky tidak menginginkannya, bulunya yang seperti bilah sama seperti bulu halus lainnya. Secara alami, mereka merasa sangat baik karena itu adalah salah satu tanda khusus Kentucky. Namun, yang menarik perhatian Rowan bukanlah itu. Sebaliknya, itu karena orang yang menghabiskan waktu bersama Kentucky tidak lain adalah Liana. Dia adalah pemimpin peserta 10K Country selama rekrutmen. Itu dan dia juga dikenal sebagai pemilik tubuh Yin murni. Rowan ingin tahu tentang tubuh Yin murni karena itu adalah konstitusi tubuh pertama yang pernah dilihatnya. Terutama karena memiliki sifat yang sama dengan miliknya, afinitas energi Yin. Hanya saja ini bukan waktu terbaik untuk itu terjadi. Dia bukan satu-satunya. Bahkan orang desa Liana belum pernah melihat sisi itu sebelumnya. Tidak kusangka dia selema ini melawan binatang buas. Yah, kebanyakan dari mereka adalah wanita, jadi sepertinya mereka tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan. Mereka juga ingin melakukan hal yang sama tetapi menahan diri. Keluar, dia tidak untuk dijual, kata Rowan sambil berusaha menarik Liana menjauh dari Kentucky. Tentu saja, dia juga menyuruh Kentucky melakukan hal yang sama melalui Divine Sense. Keraskan bulumu menjadi bilah. Jika Anda melakukannya, dia akan melepaskannya. Kentucky menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu terhadap gadis cantik seperti dia? Dia hanya mencintai dewa ini di sini, jadi dia tidak bisa disalahkan. Rowan merasa ingin menendang Kentucky. Namun, jika dia melakukan itu di depan semua gadis yang mengagumi kehadiran Kentucky, dia akan menyebabkan sakit kepala yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Saya seharusnya berpikir ini bisa terjadi. Kenapa aku tidak menempatkanmu di alam dimensi sebelumnya? Rowan kemudian meningkatkan kekuatan fisiknya, yang akhirnya menarik Liana menjauh dari burung mesum itu. Apakah kamu tuli? Dia burung iblisku. Sekarang ngambek. Liana jelas marah karenanya. Omong kosong. Saya tidak akan menerimanya. Mari kita lakukan seperti ini. Saya akan mengatur binatang iblis tahap 7 untuk diberikan kepada Anda. Ini perdagangan yang bagus, bukan? Bagaimanapun, milikmu hanya tahap 6. Sekarang, berikan dia padaku, tolong. Itu sangat kontras dengan perilaku dingin yang semua orang kenal Liana. Liana di depan mereka ini lebih seperti remaja yang penuh dengan kegembiraan. Seperti itukah dia sebenarnya? Tidak mengherankan, Rowan menolak. Jangankan tahap 7, saya tidak akan menukar dia bahkan untuk tahap 20. Sekarang, mundur. Kentucky terkejut dengan kata-kata Rowan. Aku tidak tahu kau sangat mencintaiku, Rowan. Beberapa pembuluh darah muncul di kepala Rowan setelah itu. Oh, betapa inginnya dia menghajar burung mesum ini. Bab 1215, memahami katakombe. Liana melihat kemarahan di wajah Rowan dan mengira itu karena dia bersikeras untuk membelinya. Jadi, kamu sangat menyukai burung iblis ini, iya. Namun, saya tidak boleh menyerah. Pasti ada sesuatu yang akan meyakinkanmu untuk berpisah dengannya. Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Sejak kapan dia menyukai burung idiot ini? Jika ada, Rowan ingin menendang orang ini sekarang. Dia benar-benar menyesal membawa Kentucky ke dalam perjalanan ini. Rowan melihat sekeliling, dan semua perhatian terfokus padanya, Liana, dan Kentucky. Itu benar-benar bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, Liana dianggap sebagai salah satu ikan besar yang menuju ke katakombe Demising kali ini. Bahkan Hedoi tampaknya sedikit tertarik padanya. Tentu saja, karena Rowan mengubah penampilannya, belum ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Rowan hanya bisa terus berusaha menyingkirkan Liana seperti itu. Aku sudah say. Baiklah, itu sudah cukup. Tiba-tiba, suara lain menginterupsi diskusi mereka. Hal itu langsung menarik perhatian seluruh peserta yang ada di sana. Itu karena beberapa tetua dari Tanah Suci mulai memasuki aula teleportasi. Berhentilah memperebutkan binatang iblis. Ini bukan waktunya untuk itu. Jika Anda masih menginginkannya, maka Anda dapat berbicara lagi setelah acara ini selesai. Orang yang berbicara adalah Penatua Tiramisu, seorang kultivator jalan jahat. Sebagian besar tetua lainnya juga sama atau ahli energi Yin. Karena zona bahaya terkait dengan titik ini, masuk akal jika mereka yang mengurusnya. Liana jelas tidak menyukainya,
tapi dia membiarkan Kentaki pergi. Namun, jelas bahwa dia belum menyerah. Setelah itu, Tiramisu melihat para master formasi di dalam ruangan sebelum bertanya, apakah formasi teleportasi sudah siap? Negara-negara yang berpartisipasi seharusnya sudah menunggu kita untuk membuka zona bahaya. Ya, Penatua, salah satu master formasi di sana segera mengkonfirmasi. Kami dapat mengirimmu kapan saja. Bagus. Tiramisu mengalihkan perhatiannya ke para murid sebelum berkata, kalian semua, di formasi teleportasi, sekarang. Kami akan segera pergi. Benar saja, semua murid segera mengikuti perintah Tiramisu. Beberapa dari mereka memiliki binatang iblis mereka sendiri, tetapi formasi teleportasi lebih dari cukup besar untuk menampung semua orang dan masih memiliki ruang kosong. Formasi teleportasi kemudian diaktifkan segera setelah itu. Asteris. Dengan kilatan cahaya perak, rombongan tanah suci menghilang dari tanah suci. Katakombe Demising terletak di sisi utara benua. Namun, itu tidak berarti semakin jauh ke utara, semakin dingin. Hukum seperti itu tidak berlaku di alam dewa. Jika ada, tempat itu cukup hangat. Begitu para murid muncul di sisi lain dari formasi teleportasi, mereka melihat tembok besar di depan mereka. Itu naik ke langit dan meluas ke samping sejauh yang mereka bisa lihat. Tanpa ragu, itulah formasi perlindungan Katakombe Demising yang hanya dibuka selama sebulan setiap tahun. Selain itu, para murid Tanah Suci memperhatikan lebih banyak lagi pembudidaya di daerah itu. Hanya Tanah Suci yang bisa membuka Katakombe Demising, jadi mereka semua menunggunya. Namun, jumlah pembudidaya ahli jalur jahat dan energi yin benar-benar sangat besar. Tanah Suci membawa sekitar 550 murid, tetapi mereka tidak menghitung 1% pun dari jumlah total peserta. Itu tidak mengintimidasi Tiramisu dan para tetua lainnya. Kecuali seseorang ingin latar belakang mereka dihapus, tidak ada yang akan mengacaukan rombongan Tanah Suci. Yah, setidaknya tidak saat mereka berada di luar Katakombe Demising. Dengar, anak-anak nakal, setelah Anda memasuki Katakombe Demising, semuanya valid. Bahkan jika semua negara fokus untuk memusnahkan Anda, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Selalu seperti ini. Tentu saja, Anda juga dapat menyerang dan membunuh siapapun yang Anda inginkan di sana. Ini tempat yang cukup menyenangkan, Tiramisu memberitahu mereka dengan senyum dingin. Seorang kultivator jalur jahat terus-menerus. Anda semua di sini untuk masalah yang berbeda. Beberapa hanya ingin konsentrasi tinggi energi yin untuk mengembangkan beberapa keterampilan baru. Yang lain mengambil beberapa tugas di aula misi yang hanya bisa diselesaikan di tempat ini. Jelas, ada orang-orang yang ada di sini hanya untuk kesenangan membunuh. Ada juga yang ke sini untuk mencuri barang. Lagi pula, salah satu cara tercepat untuk mendapat untung adalah merampok mayat orang lain. Ingat, semua ini 100% valid, dan tidak ada yang akan mencoba membalas dendam untukmu setelah Katakombe Demising ditutup. Tapi saya harus mengingatkan Anda sekali lagi bahwa tempat ini hanya akan buka selama sebulan. Itu karena elemen gelap di dalam akan mulai merusak tubuhmu sampai titik tidak bisa kembali jika kami mengizinkanmu tinggal lebih lama dari itu. Satu hal lagi, tidak ada kekurangan bahaya di tempat ini. Hal yang harus Anda perhatikan adalah hantu yin, sisa-sisa jiwa para ahli yang telah lama mati. Setiap tahun, jumlah mereka meningkat dengan kematian orang idiot seperti kalian. Mereka memakan jiwa makhluk hidup, jadi sebaiknya Anda tidak meremehkan betapa gilanya mereka saat berburu. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, ada penghargaan Tanah Suci tahunan dari Katakombe Demising. Hantu yin terkuat mampu membentuk inti hantu yin. Siapapun yang membawa inti hantu yin pada akhirnya akan menerima 100.000 poin merit untuk masing-masingnya. Tentu saja, hadiah ini hanya berlaku untuk murid Tanah Suci. Kami tidak ada hubungannya dengan negara lain yang berpartisipasi dalam hal ini. Dengan itu, Anda juga dapat mencuri inti hantu yin mereka jika Anda mau, dan mereka juga dapat mencuri milik Anda. Bagaimanapun, mereka juga memiliki kegunaan untuk inti hantu yin. Petik 2. Banyak mata berbinar di sana, terutama orang-orang dari sektor inti Tanah Suci. Lagi pula, 100.000 poin merit berarti mereka dapat membeli 2 batu surgawi peringkat 3. Bab 1216, mutlak. Bahkan Roan harus mengakui itu membuatnya tertarik. Dia melihat betapa bagusnya batu surgawi peringkat 3 ketika dia membantu Kihin. Secara alami,
dia ingin memiliki lebih banyak. Tidak masalah berapa banyak batu surgawi peringkat 2 yang dimiliki seseorang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivasi yang akan didapat dengan peringkat 3 saja. Ryan mencoba menjual senjatanya untuk peringkat 3 batu surgawi. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang mau membayar menggunakan batu-batu itu. Itulah betapa pentingnya para murid dan tetua sektor inti menganggap batu-batu itu. Kemudian lagi, sangat disayangkan bahwa Roan kehilangan minatnya secepat dia mendapatkannya. Alasannya sederhana, dia bukan murid sektor inti. Hanya murid sektor inti yang bisa menukar poin merit mereka dengan batu surgawi peringkat 3. Sektor dalam dan luar hanya bisa mendapatkan peringkat 2. Bergabung dengan sektor inti juga akan rumit karena semua orang setidaknya ada di alam transformasi elemental. Itu jelas masih di luar jangkauan Ryan dan Roan. Mungkin, setelah mereka mulai mengolah teknik cahaya bintang, mereka akan mampu melompati 1 atau 2 tahap lagi dalam kekuatan tempur. Tetapi saat ini, bahkan orang suci tahap tengah dan mungkin bahkan orang suci tahap awal akan memberikan uang mereka kepada si kembar, tergantung pada kekuatan mereka. Itu tanah suci untukmu. Juga, jangan lupa bahwa Huring Sacred Land masih dianggap sebagai kekuatan benua kecil yang tersembunyi di beberapa sudut alam dewa. Akhirnya, kelompok tanah suci tiba di pintu masuk formasi. Semua peserta negara lain dan binatang iblis mereka sedang menunggunya. Roan memiliki Kentucky di sisinya tidak menarik banyak perhatian, jika seseorang tidak menganggap betina dari semua sisi ingin memeluk burung idiot itu. Roan memutuskan untuk mengabaikan itu untuk saat ini dan fokus pada murid-murid dari negara lain. Roan pernah mendengarnya dari Gile sebelumnya. Kecuali negara terluka, yang dipimpin oleh Tanah Suci, negara-negara top lainnya tidak akan benar-benar mengirim murid terkuat mereka untuk bergabung. Roan tidak butuh waktu lama untuk menemukan Gile dan rombongan negara Kleks. Atau, lebih spesifiknya, sekte jalur darah yang berasal dari sana. Benar saja, dia juga muncul kali ini. Siapapun akan berpikir bahwa saya akan menunggu sampai saya mencapai alam transformasi elemental sebelum datang ke tempat ini. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko dan datang bersama. Meskipun dia adalah pemimpin sekte jalur darah, dia ingin melihat apakah aku benar-benar tidak termasuk dalam kelompok tanah suci. Roan benar. Gile sangat menginginkan tubuh Roan, dan katakombe Demising adalah tempat yang tepat untuk mendapatkannya. Apapun yang terjadi di sana, bahkan Eterian tidak bisa mengeluh. Tentu saja, penampilan Roan benar-benar berbeda dari dirinya yang normal. Juga, karena tidak perlu mengidentifikasi diri sendiri, tidak ada orang lain selain Eterian dan bawahannya yang tahu bahwa Roan benar-benar datang kali ini. Gile menyipitkan matanya saat dia melihat murid-murid Tanah Suci. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk mengirim Hedoi dan kelompoknya pesan rasa surgawi. Apakah kamu menemukan informasi tentang bocah elemen gelap itu? Hedoi segera mengangguk, menjawab, ya, saya meminta pekerja sektor inti mengawasinya. Dia bekerja sebagai pembantu untuk Kihin, keturunan dari tetua besar Tanah Suci di Tanah Suci. Pembantu. Gile jelas tahu apa arti pekerjaan seorang pembantu di Tanah Suci. Mereka tidak lebih dari subjek pengujian. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Persetan. Bagaimana jika tubuhnya dan Dark Element Affinity menjadi lumpuh? Tubuhnya tidak akan berguna lagi setelah itu. Hedoi menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa campur tangan, Master Sekte. Kita tidak bisa bergerak apapun saat kita berada di Tanah Suci. Terutama di sektor inti. Gile jelas tahu itu. Apakah kamu yakin dia tinggal di Tanah Suci? Hedoi merenung sedikit sebelum berkata. Paling tidak, mata yang kutatap padanya mengatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan rumah Kihin selama 2 bulan terakhir. Saya juga menyuruh bawahan saya mengawasi rumahnya di sektor dalam, tetapi tidak ada satupun bayangan yang mendekati tempat itu juga. Gile kemudian melihat ke murid-murid Tanah Suci lainnya. Memang ada banyak wajah yang dikenal, tetapi ada beberapa yang dia juga tidak tahu apa-apa. Jangankan Tanah Suci, bahkan negara-negara lain memiliki banyak peserta yang menyembunyikan penampilan asli mereka. Bagaimanapun, ini adalah zona bahaya yang sangat bagus untuk dilatih oleh para pembudidaya jalur jahat. Banyak dari mereka memiliki dendam dengan orang yang seharusnya tidak mereka miliki dan tidak ingin diidentifikasi. Namun, Gile ingat satu hal. Dia berada di tahap puncak alam transformasi jiwa. Sejauh yang saya lihat,
hanya ada 36 orang dalam rombongan Tanah Suci yang memiliki budidaya seperti itu. Jika dia di antara 36 itu, maka ini mungkin kesempatan bagus. Tapi sekali lagi, aku harus menggunakan murid-murid terbaikku di sini untuk mengejar mereka semua, dan tidak satu pun dari mereka yang mungkin adalah bocah elemen gelap itu. Jika saya melakukan itu akan membahayakan pelatihan mereka. Berkat Etherian, semua orang tahu bahwa Roan berasal dari Sekte Lukimira. Keberadaan Kentucky, burung yang bisa berbicara, dirahasiakan. Bagaimanapun, itu terkait langsung dengan fakta bahwa si kembar berasal dari alam fana, jadi dia harus berhati-hati. Gile tidak bisa menghubungkan Roan dengan burung iblis karena itu. Dia tidak tahu si kembar memiliki burung iblis saat itu. Namun demikian, Gile merasa dia mungkin menyukai sesuatu di sini. Pada akhirnya, dia melihat ke sisinya, di mana para murid top dari negaranya berkumpul. Granto, Klings, Erbashe, Kluo, Rimari, aku ingin kalian berlima bergabung dengan anggota sekte jalur darah kami di Tanah Suci. Perhatikan 36 pembudidaya alam transformasi jiwa puncak dari Tanah Suci. Saya ingin Anda memeriksa mereka. Jika ternyata salah satu dari mereka memiliki afinitas elemen gelap, Anda harus menangkapnya dan membawanya kembali kepada saya. Dipahami. Mereka terkejut dengan perintah itu, dan tidak ada dari mereka yang senang dengan itu. Lagi pula, mereka tidak ingin membuang waktu mereka dengan beberapa orang lemah. Sayangnya bagi mereka, perintah Sekte Master adalah mutlak. Ya, Master Sekte. Bab 1217, apakah Anda bahkan bertanya? Tiramisu tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan jika Tiramisu melakukannya, dia tidak akan mengangkat jari selama mereka tidak bertindak di luar zona bahaya. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang dalam situasi yang sama di tempat ini. Aku yakin kalian semua sudah siap, jadi bersiaplah untuk memasuki katakombe Demising. Ingat, tidak ada seorang pun di alam transisi atau di atasnya yang diizinkan masuk. Jika kamu melakukannya, formasi yang melindungi tempat ini tidak akan menghentikan langkahmu, aku akan menyingkirkanmu dan kelompokmu sendiri. Dia kemudian mengeluarkan token hitam dan menuangkan energi surgawi ke dalamnya. Token itu kemudian mulai melayang saat memancarkan energi hitam sebelum meluncur menuju pintu masuk zona bahaya. Namun, tidak ada dampak. Sebaliknya, token itu mengenai penghalang seolah-olah telah mengenai permukaan danau yang tenang. Beberapa riak muncul di titik kontak sebelum token menghilang di dalam. Asteris. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di tempat token itu mengenai sebelumnya, membentuk pintu masuk sepanjang beberapa kilometer ke katakombe Demising. Tempat itu terasa cukup hangat beberapa detik yang lalu. Namun, ketika zona bahaya dibuka, gelombang besar energi yin datang dari dalam. Suhu langsung anjlok, meski tidak ada es yang tercipta. UUGGH, Ura, Fruo, Setelah itu, banyak hantu yang lebih rendah mulai mengalir di luar pintu masuk. Namun, saat mereka melangkah keluar, beberapa jenis energi dilepaskan dari formasi itu sendiri, menyerang kepala mereka. Dalam sekejap, hantu-hantu itu musnah dari keberadaannya. Namun, hantu di dalam tidak peduli. Pertama-tama, mereka berkumpul di sini karena mereka bisa merasakan kekuatan hidup para pembudidaya berkumpul di luar. Kalau tidak, tidak akan ada sebanyak ini. Mereka terus keluar dari lubang, berusaha menangkap para pembudidaya dari beberapa ras yang berbeda. Sayangnya bagi mereka, setiap orang dari mereka terbunuh tanpa kecuali. Tak satu pun dari mereka bisa menahan kekuatan formasi. Tiramisu mengabaikan itu sebelum melihat kembali ke semua peserta dan menggunakan energi surgawinya untuk membuat suaranya menempuh jarak beberapa kilometer. Tunggu apa lagi? Kalian hanya punya waktu 1 bulan untuk memanfaatkan tempat ini, jadi silakan saja. Swoosh. Tiba-tiba, seseorang melewati tubuh Tiramisu, terbang dengan kecepatan tinggi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tentu saja, dengan kultivasinya, dia tidak kesulitan melihat siapa itu. Itu adalah duo. Salah satunya adalah burung setan hitam putih, dan yang lainnya adalah seorang kultivator yang sepertinya berasal dari tanah sucinya. Tentu saja, itu adalah Roan dan Kentucky. Roan tidak suka membuang waktu untuk memulai. Itu sebabnya dia adalah orang pertama yang bertindak di sana. Tiramisu tidak bisa menahan senyum tipis setelah itu,
memberitahu yang lain, bagaimana dengan kalian semua? Apakah Anda akan membiarkan transformasi jiwa tahap puncak dan kultivator Saint Realm tahap awal menunjukkan bahwa mereka memiliki lebih banyak keberanian daripada yang lain? Mereka baru saja terbang ke dalam, tahu. Kalian membuatku jijik. Kata-kata tiramisu menyalakan api pada para pembudidaya di bawah sebelum mereka semua segera menyerbu ke dalam formasi. Mereka yang memiliki binatang iblis terbang melakukan hal yang sama seperti Roan dan terbang. Yang lain memiliki binatang iblis darat dan bergerak melalui tanah. Tentu saja, mayoritas tidak memiliki binatang iblis, jadi mereka hanya berjalan kaki. Namun, tidak masalah jika ada di udara atau di tanah. Semua hantu yin bisa terbang karena mereka tidak benar-benar memiliki tubuh, jadi kedua jenis itu diserang oleh mereka. Hal baiknya adalah bahwa ini semua adalah hantu yang lebih rendah dari pinggiran katakombe Demising. Tak satu pun dari mereka sekuat para pembudidaya, sehingga kelompok mereka dengan cepat dibantai. Tidak lama kemudian, para pembudidaya dan binatang iblis mulai terbelah ke berbagai arah karena mereka tidak ingin tinggal dekat dengan orang yang tidak mereka kenal. Kembali ke sisi Roan, dia tidak memperhatikan semua itu saat dia terbang bersama Kentucky. Namun, dia menyadari sesuatu yang sangat aneh dengan kata-kata tiramisu beberapa menit kemudian. Transformasi jiwa tahap puncak dan Saint tahap awal terbang ke dalam. Kentucky akan selalu memiliki kultivasi yang setara dengan milik Roan. Ini berarti bahwa tingkat puncak tahap 6 Kentucky setara dengan tahap puncak dari alam transformasi jiwa. Pertama-tama, bahkan jika Kentucky adalah binatang iblis tahap 7 awal, tiramisu tidak akan mengatakan Saint tahap awal. Dia pasti akan menggunakan tahap awal 7. Itu berarti Roan kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa tubuh Kentucky ketika tiba-tiba, mulutnya berkedut kesal. Memegang kaki Kentucky, pemilik tubuh yin murni tertentu memegang erat-erat agar tidak jatuh. Ini sialan kamu lagi. Benar saja, Liana yang bereaksi cukup cepat untuk menahan kaki Kentucky tepat saat dia terbang. Tentu saja, itu aku. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu membawa pria malang ini ke dalam tempat ini tanpa melakukan apa-apa? Bagaimana jika dia mati karenamu? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku menginginkannya. Roan sudah merasa ingin menangis. Kentucky, kenapa kau tidak melepaskannya? Anda harus tahu bahwa dia tidak akan menderita bahkan goresan dengan kultivasinya bahkan jika dia jatuh dari ketinggian ini, kan? Pertama-tama, bagaimana jika dia mati karena itu? Semua orang di sini adalah musuh, idiot. Singkirkan dia. Kentucky menghela nafas dengan ekspresi emosional setelah mendengar itu, memberitahu Roan sebagai tanggapan, saya tidak bisa mengkhianati perasaan penggemar saya, maaf. Akhirnya, Roan membentak, bang, aduh, Dia memukul kepala Kentucky. Kentucky memang memiliki kemampuan pertahanan yang besar, tetapi Roan masih tahu bagaimana membuatnya terluka. Kenapa kau memukulku? Apakah kamu bahkan bertanya? Kami tidak datang ke sini untuk menghibur para pembudidaya wanita. Tetap saja, aku bisa saja menjatuhkannya nanti saat kita sampai di tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih aman. Kita seharusnya tidak membantunya sejak awal. Tapi dia mencintaiku. Dan kenapa aku harus peduli? Kali ini, mereka tidak menggunakan Divine Sense untuk berbicara, jadi Liana mendengar setiap keluhan dari Kentucky. Itu, bisa bicara. Baru saat itulah Roan dan Kentucky menyadari bahwa mereka kacau. Bab 1218, siapa lagi? Kentucky merenungkannya sebentar sebelum. Roan hampir muntah darah setelah melihat apa yang dilakukan Kentucky. Kamu pikir siapa yang kamu yakini dengan tindakan semacam itu? Diam, jawab Kentucky. Setidaknya aku mencoba. Ini salahmu sehingga aku akhirnya menjadi marah dan berbicara sejak awal. Bang, aduh, Roan memukul kepala Kentucky sekali lagi. Salahku, pantatmu. Kamu seharusnya tidak membiarkan dia datang sejak awal. Kentucky kemudian melihat ke bawah dadanya sambil terbang untuk melihat Liana. Segera, dia bertanya padanya, bisakah kamu merahasiakannya? Saya akan sangat menghargainya. Roan tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin Liana akan merahasiakannya. Bagaimanapun, binatang iblis seharusnya tidak bisa berbicara sebelum mencapai alam transisi. Di kota kecil seperti Kosek, itu tidak berarti banyak. Namun,
bagi para pembudidaya di Tanah Suci, itu adalah cerita lain. Namun, sepertinya Liana bahkan lebih bersemangat sekarang. Ya, sayangku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan tidak keberatan menandatangani kontrak pengikat jiwa. Rowan tidak tahu apakah dia gila atau idiot. Bagaimana pesona burung mesum ini bisa begitu kuat melawan betina. Namun, Liana tidak berhenti sampai di situ. Sebagai gantinya, tinggalkan idiot ini memukul kepalamu dan pulang bersamaku. Aku berjanji akan sangat mencintaimu. Tidak ada yang akan pernah tahu bahwa kamu dapat berbicara sebelum mencapai alam transisi. Kedengarannya itu ide yang bagus, kata Kentucky. Rowan bahkan tidak bisa marah lagi. Percakapan ini telah mencapai ranah kebodohan yang dia tolak untuk menuangkan lebih banyak emosinya. Saat itulah suara baru muncul dari belakang Rowan. Oh, kenapa kita tidak membawanya bersama kita? Tahukah kamu, setiap wanita yang jatuh cinta pada Kentucky tidak pernah menjadi orang jahat. Bagaimana mungkin Rowan tidak tahu siapa itu? Jelas, Ryan memutuskan untuk meninggalkan alam dimensi permata jiwa tepat pada saat ini. Kau melakukan ini dengan sengaja, kan? Ryan mengangguk tanpa malu. Jelas sekali. Liana, di sisi lain, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah menonton Rowan dengan Divine Sense-nya. Lagi pula, Rowan belum mengerahkan keterampilan menekuk Divine Sense. Dia kemudian melihat bagaimana Ryan muncul begitu saja. Dari mana kamu berasal? Tidak, tunggu. Aku kenal kamu. Kamu kembaran dari rekrutmen itu. Ryan melambaikan tangannya sebagai tanggapan, mengatakan padanya, jangan pedulikan detail kecil. Jadi, bagaimana? Apakah Anda ingin melintasi katakombe Demising bersama kami? Rowan cukup tertarik dengan tubuh Yin murni Anda. Ryan kemudian memandang Rowan dan bertanya, bukankah itu benar? Rowan sama sekali tidak peduli lagi. Terserah. Jika ada yang tidak beres, jangan berharap aku melompat untuk menyelamatkan kulitnya. Kentucky senang mendengarnya. Kau dengar itu? Kau juga bisa mengikuti kami kali ini. Jangan khawatir. Aku, Kentucky yang hebat, akan melindungimu jika ada yang salah. Aku sangat tahan, asal tahu saja. Tunggu, Ryan, Rowan. Kalau begitu, pria di samping Ryan itu kakaknya. Kau mengubah penampilanmu. Jelas, Rowan tidak keberatan membenarkannya. Ryan, ganti juga milikmu. Apa kau lupa kita tidak ingin ada yang tahu kita di sini? Ryan segera menggunakan elemen cahayanya untuk mengubah struktur tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil salah satu cairan alkimia untuk mewarnai rambutnya. Selesai. Namun, tidak perlu khawatir. Aku menggunakan skill menekuk Light and Divine Sense di sekitar kita segera setelah aku melangkah keluar. Seharusnya tidak ada yang bisa melihat kita lagi. Ryan benar. Gile telah memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mengikuti para pembudidaya alam transformasi jiwa itu. Secara alami, mereka memiliki seseorang yang membuntuti Rowan dari belakang. Namun, pria itu melihat bagaimana Rowan, Liana, dan Kentucky tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baik Divine Sense maupun matanya tidak bisa melihat di mana Demon Bird berada lagi. Namun, dia tidak merasa sedih tentang itu. Lagi pula, dia memang mendapatkan informasi tentang si kembar sebelum memasukinya. Master Sekte memang mengatakan target memiliki keterampilan yang bisa menyembunyikannya dari Divine Sense dan mata telanjang. Tentu saja, masih ada kemungkinan yang sangat besar bahwa pria itu adalah orang lain dengan keterampilan yang sama. Lagi pula, skill penyembunyian bukanlah sesuatu yang langka ketika kamu berbicara tentang murid-murid Tanah Suci. Alih-alih terus bergerak ke arah terakhir kali dia melihat kelompok Rowan, dia segera berbalik dan pergi. Saya lebih baik memperingatkan yang lain bahwa saya mungkin telah menemukan target. Jika itu benar-benar target, maka kelompoknya pasti mencari batu nemesis kehidupan. Kalau begitu, aku tahu kemana mereka pergi. Kentucky tiba-tiba melakukan flip di udara, melemparkan Liana tinggi-tinggi ke langit. Segera setelah itu, dia memposisikan dirinya tepat di bawahnya sebelum dia jatuh telentang. Ryan dan Rowan sudah mengharapkan itu, jadi mereka membuka ruang untuk gadis itu. Tentu saja, Liana meningkatkan kewaspadaannya. Dia melihat kekuatan si kembar selama perekrutan dan tahu bahwa kultivasi mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dia tidak akan peduli jika itu adalah pria tak dikenal yang pertama kali dia ajak bicara, tetapi sekarang setelah dia tahu pria itu adalah Rowan,
yang mengalahkannya di kota impian, itu berbeda. Apa yang akan kamu lakukan? Rowan mendengus sebagai tanggapan, melihat ekspresinya. Jika saya ingin menyingkirkan Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mendarat di punggung Kentucky. Apakah Anda yakin Anda adalah pembudidaya terkemuka 10K Country dalam perekrutan terakhir? Bagaimana Anda bisa menceburkan diri ke dalam bahaya seperti ini? Liana kemudian menunjukkan ekspresi bangga sebelum menunjuk Kentucky di bawahnya. Aku suka hal-hal yang lucu dan lembut, dan, Kentucky, sejauh ini yang paling lucu dan lembut yang pernah kulihat sampai hari ini. Dia sempurna. Ini pasti sesuatu yang pantas untuk mempertaruhkan nyawaku. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, "Oh, kamu membuatku tersipu." Dia kemudian memberitahu Rowan, "Lihat. Itu jenis perawatan yang harus kamu berikan padaku. Mengapa kamu tidak belajar sedikit darinya?" Namun, Rowan benar-benar mengabaikan kata-kata Kentucky. Kurasa orang idiot bisa menarik satu sama lain. Ya, memang begitu. Bukankah aku punya 3 dari mereka di sini? Ini pasti takdir. Ryan jelas memperhatikan penambahan itu. Apakah Anda menambahkan saya ke dalam campuran? Siapa lagi?